왜들 그리 다운돼 있어 뭐가 문제야 say something 분위기가 겁나 싸해 요새 이런 Pada bab ini kita akan mempelajari tentang apa itu e-commerce, 2. Apa itu inteligensi bisnis, 3. Bagaimana peran dari sistem interorganisasional, 4. Bagaimana peran internet terhadap e-commerce, 5. Bagaimana sih perkembangan e-commerce di Indonesia? E-commerce. Electronic commerce atau e-commerce adalah segala aktivitas jual beli yang dilakukan melalui media elektronik. Meskipun sarananya meliputi televisi dan telepon, kini e-commerce lebih sering terjadi melalui internet. Manfaat yang diharapkan dari e-commerce. 1. Perbaikan layanan pelanggan sebelum, selama, dan setelah penjualan. Maksudnya, dengan menerapkan e-commerce, perusahaan bisa memberikan respon lebih cepat untuk menerima pesanan dan mendapatkan umpan balik dari pelanggan untuk mengembangkan produk agar pelanggan lebih puas. 2. Perbaikan hubungan dengan pemasok dan komunitas keuangan. Maksudnya, dengan menerapkan e-commerce antara perusahaan dengan pemasok, dapat mempermudah perusahaan dalam melihat informasi mengenai persediaan yang ada di distributor saat ini, sehingga perusahaan bisa menyediakan stok produk baru sebelum persediaan habis. Lalu, dengan menerapkan e-commerce antara perusahaan dengan komunitas keuangan, misalnya bank, dengan membuat sistem pembayaran yang dapat mempermudah perusahaan ketika pelanggan melakukan proses pembayaran. Dan yang ketiga, peningkatan imbal hasil ekonomis atas pemegang saham dan investasi pemilik. Maksudnya, dengan menerapkan e-commerce, membuat aktivitas jual beli menjadi lebih mudah. Karena aktivitasnya mudah dan pelanggan puas, sehingga semakin banyak yang membeli dan dibeli, maka akan menyebabkan untung semakin besar, di mana akan berdampak pada harga saham yang naik dan dividen untuk investor jadi semakin besar. Kendala-kendala e-commerce. 1. Biaya yang tinggi. 2. Kekhawatiran akan masalah keamanan. 3. Peranti lunak yang belum mapan atau belum tersedia. 4. Di Indonesia, kebanyakan masih lebih percaya menggunakan transaksi face-to-face. 5. Logistik. Karena Indonesia adalah negara kepulauan, sehingga masih ada daerah yang masih sulit untuk dijangkau. Pada poin 1, 2, dan 3 sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini, karena sekarang ini sudah banyak perusahaan-perusahaan besar yang melakukan kegiatan e-commerce dengan menggunakan startup yang ada saat ini. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu startup. Startup adalah sebuah perusahaan yang baru saja dibangun atau dalam masa rintisan, namun tidak berlaku untuk semua bidang usaha. Istilah startup ini lebih dikategorikan untuk perusahaan di bidang teknologi dan informasi yang berkembang di dunia internet. Ini dia ada beberapa perusahaan startup di Indonesia. Blibli.com, Zalora Indonesia, Gojek, Tokopedia, Bukalapak, Traveloka, Ruang Guru, dan masih banyak lagi. Model bisnis e-commerce. 1. B2B e-commerce. Model B2B fokus pada penyediaan produk dari satu bisnis ke bisnis lainnya. Contohnya, Electronic City dan Indo Network. 2. B2C e-commerce. Model bisnis yang lazim dilakukan di pasar e-commerce. Contohnya, Blibli, Shopee, dan Lazada. 3. C2C e-commerce. Dalam kategori C2C e-commerce ini, konsumen individu dapat menjual maupun membeli produk dari konsumen lainnya. Contohnya OLX, Kaskus, hingga melalui Instagram. 4. C2B e-commerce. Model bisnis di mana konsumen atau end-use menyediakan produk atau layanan ke perusahaan. Contohnya iStockPhoto.com. 5. E-commerce pemerintah atau B2G and C2G. B2G atau Business to Government adalah model bisnis yang merujuk pada bisnis yang menjual produk, layanan, atau informasi kepada pemerintah atau lembaga pemerintah. Contohnya, clue.co.id yang menyediakan layanan CRM untuk lembaga pemerintah. Lalu C2G atau Customer to Government adalah transaksi elektronik yang dilakukan oleh individu ke pemerintah atau administrasi publik. Contohnya, seorang konsumen dapat membayar pajak penghasilannya secara online. Next,
Inteligensi bisnis. Inteligensi bisnis atau business intelligence adalah sekumpulan teknik dan alat untuk mentransformasikan dari data mentah menjadi informasi yang berguna dan bermakna untuk tujuan analisis bisnis. Ada beberapa kegunaan business intelligence. 1. Mengukur, melacak, dan memprediksi penjualan dan kinerja keuangan. 2. Analisa dalam perilaku konsumen, pola pembelian, dan tren penjualan. 3. Mengetahui kinerja kegiatan pemasaran. 4. Analisa CRM atau Customer Relationship Management. Next, sistem interorganisasional. Interorganizational System atau IOS adalah strategi di mana unsur-unsur yang ada dikaitkan dengan transmisi data elektronik. Electronic Data Interchange atau AD. Pertukaran data elektronik adalah salah satu cara untuk mendapatkan suatu sistem interorganisasional. Hubungan antara iOS dan AD. AD adalah implementasi dominan dari suatu iOS. Lebih dari 2/3 e-commerce dilaksanakan dengan menggunakan AD, jika dibandingkan dengan alternatif iOS lainnya. Extranet. Extranet adalah cara lain dari membuat suatu iOS. Cara ini memungkinkan dibaginya informasi berbasis komputer yang sensitif dengan perusahaan lain, dengan menggunakan teknologi informasi yang pada umumnya dihubungkan dengan internet. Contoh penerapan extranet pada saat ini banyak sekali, seperti Lazada, Traveloka, dan Blibli.com. Contoh aplikasi yang dapat digunakan untuk extranet adalah Lotus Notes. Next, peran internet terhadap e-commerce. Internet adalah sekelompok server atau komputer yang saling terhubung dengan jaringan antar satu dengan yang lainnya menggunakan protokol komunikasi, sehingga dapat saling terhubung dan berbagi informasi. Sebelum ada internet yang dipakai secara massal, perusahaan harus mengembangkan suatu jaringan sendiri, Wide Area Network atau WAN. Dengan menggunakan internet, meskipun tidak gratis, tapi lebih hemat biaya bagi kebanyakan organisasi daripada membangun jaringan sendiri. Dahulu, mungkin seorang penjual memiliki akses yang terbatas untuk bisa memperkenalkan produknya kepada khalayak luas. Tetapi, berkat adanya internet, seorang pembisnis bisa memperkenalkan produk atau jasa yang dijual dengan begitu mudah dan cepat. Karena internet dapat diakses dengan mudah dan internet dapat menghubungkan antar individu, organisasi, perusahaan, dan lain-lain, sehingga memudahkan target untuk mencapai dunia perdagangan melalui media ini. Selain itu, karena internet sangat pesat perkembangannya, membuat biayanya menjadi lebih murah dan mudah didapat yang membuat para pembisnis berlomba-lomba menawarkan barang dan jasanya di dunia e-commerce. Perkembangan e-commerce di Indonesia. Indonesia saat ini merupakan pasar e-commerce terbesar di Asia Tenggara, dengan kontribusi hingga 50% dari seluruh transaksi di wilayah Asia Tenggara. Seiring pertumbuhan penduduk yang menggunakan internet dan peningkatan penetrasi e-commerce, kontribusi sektor ini terhadap ekonomi Indonesia berpotensi terus meningkat. Semakin tinggi penetrasi internet di suatu daerah, maka akan semakin banyak pengakses internet. Oleh sebab itu, jika dirinci berdasarkan wilayah dan pulau, Jawa dan Sumatera memiliki infrastruktur dan layanan internet lebih baik, dan tentu saja penduduk yang lebih besar, sehingga menjadi penyumbang utama trafik ke situs-situs e-commerce. E-commerce diperkirakan tumbuh hingga 65 miliar US dollar atau sekitar 910 triliun rupiah. Karena menurut McKinsey, konsumen saat ini rata-rata 2,6 kali lebih sering bertransaksi lewat aplikasi smartphone dibanding tahun 2014. Data sensus Badan Pusat Statistik atau BPS juga menyebut, industri e-commerce di Indonesia dalam 10 tahun terakhir meningkat hingga 17% dengan total jumlah usaha e-commerce mencapai 26,2 juta unit. Bank Indonesia bahkan mencatat, di tahun 2019, jumlah transaksi perdagangan online setiap bulannya mencapai 13 triliun rupiah. Thank you for watching my video and see you! 왜들 그리 재미없어
아 그건 나도 마찬가지 Tell me what I got to do 그 반대로 Bluetooth 켜 아무 노래나 일단 틀어